Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 47, Marco Polo. Alpian bangkit dari posisi berjongkoknya, meraih map yang terjatuh di lantai, lalu kembali duduk di sofa. Kemudian mengeluarkan selembar foto dan menatapnya dalam-dalam. Dalam hitungan detik, manik hitamnya yang gelap tampak berkaca-kaca. Aileen kecil ada di dalam foto bersama beberapa anak. Ketika anak-anak lain tampak ceria, ia sendirian berdiri di belakang, menatap kue tar berbentuk istana Barbie di atas meja. Ada Riana yang tampil cantik mengenakan gaun indah bagaikan seorang putri dengan mahkota di kepala. Senyumnya begitu ceria, sedangkan Aileen kecil, badannya kurus, matanya sayu, wajahnya murung nyaris tanpa senyum. Bahkan pakaian yang membalut tubuhnya tampak lusuh, kotor dan kedodoran. Alpian yakin itu adalah pakaian bekas Riana yang sudah tidak layak pakai. Memandangi potret itu saja sudah membuat Alpian merasa seperti orang paling jahat di dunia. Ketika masa kecilnya dilalui dengan penuh kebahagiaan, berlimpahan kasih sayang dan bergelimang harta, justru ada hak anak lain yang telah ia rampas tanpa sengaja. Kalau saja Oma tahu seperti itu, apa masa kecil Aileen, bagaimana Binana dan Riana memperlakukan dia, Oma tidak akan membencinya seperti sekarang. Oma akan merasa bersalah sama seperti aku. Mereka membentuk Aileen menjadi gadis penakut, tertutup dan pendiam. Aileen sangat rapuh Oma, dia bahkan trauma dengan gelap. Setiap kata yang terucap dari mulut Aileen layaknya duri tajam yang menghujam relung hati sang Oma. Kenyataan yang baru ia temukan hari ini membuatnya seperti jatuh ke dalam lubang penyesalan, gelap, dalam, dan tak berujung. Wanita itu diam dalam tangisan. Setiap hela napasnya seperti tertahan di tenggorokan, menciptakan sesak tak terkira. Aku benar-benar malu. Papa memberi kita kehidupan mewah dengan menghancurkan hidup orang lain, Oma. Alpian menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Sekarang aku hanya mau menebus semua kesalahan Papa. Tidak apa-apa kalau Oma tidak bisa menerima anak dan istriku sebagai bagian dari keluarga kita. Tapi sampai kapanpun juga, jangan pernah berharap aku akan meninggalkan mereka. Oma Titian menyeka lelehan air mata yang membasahi pipinya. Maafkan Oma Al, kalau mau minta maaflah pada Aileen saja, bukan padaku Oma. Meraih map berisi data diri istrinya, Alpian beranjak menuju meja kerja dan memasukkan kembali map tersebut ke dalam laci. Sekarang aku minta Oma pulang saja. Jangan berharap aku akan kembali pada Audi atau memaafkan keluarga kita yang sudah menghina istri dan anakku. Setelah mengucapkan kalimat menyakitkan itu, Alpian berlalu pergi tanpa memperdulikan tangisan Oma. Wanita renta itu tak dapat membendung luapan air mata. Berulang-ulang ia mengusap dada yang semakin lama semakin terasa sesak. Alpian seolah tak peduli apapun lagi. Yang ia inginkan sekarang hanya melindungi Aileen dari siapapun yang hendak menyakitinya. Tanpa Alpian sadari, Audi berada di ambang pintu ruang baca. Wanita berparas cantik dengan tubuh semampai bagaikan model iklan itu menyeringai tipis, lantas memasukkan ponselnya ke dalam tas. Pintu kamar Aileen yang terbuka setengah berhasil menyita perhatian Alpian. Lelaki itu melangkah mendekati pintu, mencondongkan kepala dan mengedarkan pandangannya ke setiap sudut. Tak ada sosok sang istri di sana, hanya ada baby boy yang sedang terlelap di tengah ranjang. Tampak menggemaskan dengan jumpsuit bergambar Tuan Squidward. Alpian terkekeh sambil menggelengkan kepala. Gemas ingin rasanya menggigit bibir wanita yang telah melahirkan bayi kecil itu. Bahkan pakaian baby boy ia selerakan dengan julukan yang dia berikan untuk papanya, si Tuan Squidward.
cumi-cumi pemarah yang suka menggerutu persis seperti Alpian. "Hei jagoan papa, kenapa sendirian? Mamanya mana?" bisik Alpian sambil menciupi pipi putranya yang semakin gempil. Ia merebahkan tubuhnya tepat di sisi bayi kecil itu, memeluk dan menciumi demi melepas kerinduan. Beberapa minggu ini pekerjaan di kantor benar-benar menyita waktunya. Belum lagi kesalahpahaman antara dirinya dengan Aileen yang sempat membuat Alpian malas pulang ke rumah. "Sekarang pipinya kayak bapau ya," ucapnya gemas. Bayi kecil itu hanya menggeliat pelan saat sang papa menggesekkan dagunya yang ditumbuhi rambut halus pada permukaan kulitnya yang halus. Jemari kecilnya sempat menggaruk pipi sambil melenguh. Lalu kemudian melanjutkan tidurnya. Alpian tertawa gemas. Kemudian keluar kamar setelah sebelumnya menghujani pipi putranya dengan ciuman sayang. "Lisa, di mana istriku?" tanya Alpian kepada Lisa yang sedang membersihkan karpet dengan vakum cleaner. "Saya tidak melihatnya, Tuan. Kalau tidak ada di kamar, biasanya Nona Aileen ada di dapur." "Oh, baiklah, tolong kamu panggilkan dia." "Baik, Tuan." Lisa menghentikan pekerjaannya, lalu menuju lantai bawah, sementara Alpian beranjak menuju kamarnya yang terletak paling ujung. Begitu membuka pintu dan melangkah masuk, ia tiba-tiba merasakan hantaman pada punggungnya. "Hei, apa-apaan ini?" Alpian memekik sambil berusaha menahan serangan bantal yang diarahkan bertubi-tubi pada tubuhnya. "Dasar penjahat, pembohong, aku membencimu dari ujung kaki ke ujung kepala," teriak Aileen membabi buta. Diserang tiba-tiba dalam keadaan tidak siap tentu saja membuat Alpian mati langkah. Lelaki bertubuh jangkung itu bahkan seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Apa maksudnya? Alpian membeku di tempat. Berbagai pikiran buruk sudah memenuhi kepala. Mungkinkah Aileen mendengar pembicaraannya dengan Oma tadi sampai semarah ini? "Tenang dulu, ayo kita bicarakan baik-baik," bujuknya lembut. "Aku tidak mau bicara," sambil terus menghujani tubuh sang suami dengan bantal. Tak ingin terjadi salah paham, Alpian menarik wanita itu ke dalam pelukannya. "Kamu kenapa sih sayang? Ada apa?" Namun sang istri yang tengah mengamuk menyerupai banteng kesurupan itu tak memberi jawaban, malah mengepalkan kedua tangan dan memukuli dada suaminya bertubi-tubi. "Lepaskan aku, jangan peluk-peluk. Kamu adalah manusia terjahat yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia." Alpian terdiam dan memberi Aileen ruang untuk menuntaskan amarahnya. Sebenarnya pukulan wanita itu benar-benar tidak terasa meskipun telah mengeluarkan hampir seluruh tenaganya. "Apa di kelas Nona Pak ada tutorial menganiaya suami?" Aileen mendorong dada suaminya sekuat tenaga. "Besok aku akan meminta tutorial menjadi psikopat untuk membasmi suami penjahat kelamin seperti kamu." Alpian hampir meledakkan tawa, walaupun belum paham hal apa yang membuat istrinya semarah sekarang. Namun, tingkah Aileen yang berani menyerangnya benar-benar menggemaskan baginya. "Aku? Penjahat kelamin?" Kedua alis tebal Alpian saling bertaut. "Kelamin mana yang sudah kujahati memangnya?" Aileen merasakan geli sekaligus marah mendengar pertanyaan konyol itu. Tak tahan, ia kembali meraih bantal dan menyerang sang suami. "Nona penyihirmu itu, dia sudah mengatakan semuanya padaku." Mulut Alpian ternganga. Masih meraba dalam benaknya tentang siapa nona penyihir yang dimaksud Aileen. Tunggu, siapa nona penyihir itu? Siapa lagi kalau bukan mantanmu yang belum bisa move on?" "Oh, Sekarang Alpian mengerti. Ada rasa hangat dan bangga di hati setelah mampu menebak bahwa sang istri tengah terbakar cemburu. Benar-benar menggemaskan. Apa Audi yang mengatakan sesuatu yang aneh? "Terlalu aneh," sambarnya cepat. "Dia bilang kalau kalian dulu tinggal bersama di apartemen dan hampir setiap malam menghabiskan waktu bersama. Dan kamu percaya? Semua bisa saja terjadi kan? Kalian lama berpacaran dan pernah tinggal bersama di luar negeri." Kemarahan Aileen masih meledak-ledak.
Ia kembali mendorong dada suaminya, entah sudah berapa kali. Omelan panjang, Aileen menciptakan senyum di sudut bibir Alpian. Selama mengenal wanita itu, ini adalah versi paling cerewet. Cemburu memang bisa merubah anak kucing menjadi seekor singa. Tanpa aba-aba, Alpian menyambar tubuh mungil itu, memeluk pinggangnya, dan menghempas tubuh mereka ke tempat tidur. Aileen masih sempat memberontak, namun Alpian bergerak cepat dengan merengkap tubuhnya hingga tak dapat bergerak sama sekali. Lepaskan aku akan menghukummu kalau benar-benar pernah tidur dengannya. Alpian terkekeh, ia dihujani wajah wanita itu dengan ciuman, sementara satu tangannya bergerak dengan lihai menjelajah ke area paling sensitif. Ia dapat melihat betapa Aileen berusaha menahan sensasi dari sentuhan itu. Puas menyentuh, ia mendekatkan bibirnya ke daun telinga, lalu berbisik dengan mesra, "Tenang sayang, Marco Polo cuman bisa bangun kalau sama kamu." Nah segitu dulu ya bab 47-nya. Makasih ya yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Bye bye.